menikah nggak apa-apa ya? Oh iya. Iya. Jadi sebenarnya yang ngajak itu bukan harus menunggu dari suami nih bapak ibu-ibu ya, tapi dari kita seorang istri pun juga kadang-kadang kita ini suka gengsi gitu, enggak gitu, diajak aja ya nggak gitu ya. Tuh jadi boleh dipukul kalau ada alasan-alasan tertentu begitu. Jadi memang sebenarnya nggak boleh, pada dasarnya nggak boleh, tapi boleh kalau ada alasan tertentu. Nah kemudian ketika di dalamnya ada KDRT, maka itu akan berdampak pada anak-anak. Apa sih salah satunya efek KDRT terhadap anak-anak kita? Anak-anak kurang kasih sayang. Oh, anak-anak kurang kasih sayang, kurang perhatian, betul mam. Ada apa lagi? Caper. Iya. Jadi karena kurang perhatian dari orang tuanya di rumah, akhirnya dia caper ke yang lain. Caper itu apa ya? Cari perhatian. Kita cari perhatian nih ke orang-orang, ke lawan jenis misalnya, atau ke teman-teman yang lain, atau ke gurunya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita di rumah semua dapat perhatian yang lebih ya, Mam. Dapat perhatian yang lebih. Nah, maka ketika ada KDRT di dalam rumah tangga akan berdampak pada anak-anak kita. Salah satunya tadi dari segi emosional, perilaku anak-anak, mungkin saja mereka bisa mendapatkan kecemasan dan lain sebagainya. Kemudian dari segi akademis, pendidikan, dia jadi awalnya dia baik-baik saja dari segi peringkat, kemudian ada permasalahan antara orang tuanya, akhirnya prestasinya menurun. Itu bisa saja terjadi. Kemudian tadi dari masalah sosial, yang dia cari perhatian, dia menutup diri, macam-macam ya mam. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada keluarga kita semua. Amin. Ada juga misalnya kesehatan dari gangguan fisik, dia stres, dia nggak bisa tidur misalnya. Sehingga efek KDRT itu akan bisa mempengaruhi dari jangka panjang. Jangka panjang misalnya apa? Dia melihat role model, kita kan orang tua itu kan sebagai role model ya mam, sebagai contoh. Oh iya, mamah dan ayahku di rumah sering marah-marah, mamahku sering dipukulin misalnya. Aku takut untuk menikah, misalnya anaknya perempuan. Aku takut untuk menikah, aku nggak percaya sama laki-laki, aku takut seperti mamaku, misalnya seperti itu. Jadi dia punya trauma berkepanjangan. Jadi pada akhirnya kita, selain kita sebagai ibu, kita usahakan kita sebagai teman ya mam, sebagai teman untuk anak-anak kita. Ketika mereka pulang ke rumah, coba diusahakan, dan misalnya dari sekolah, kamu tadi belajar apa? Ada PR enggak? Gimana teman-teman kamu di sekolah? Guru-guru kamu bagaimana? Seperti itu ya mam. Pun saya ketika nanti punya anak, saya juga pengennya begitu mam. Tapi saya nggak tahu, mohon doanya ya mam. Amin. Buat kita di sini kakak yang sudah menikah, mama-mama yang mau nambah lagi punya anak, mudah-mudahan Allah mudahkan. Oke, baik. Jadi itulah mam, pentingnya komunikasi dalam keluarga. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk pasangan kita, pun juga untuk anak-anak kita di rumah. Seperti itu, Mam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Kakak MC. Terima kasih.